Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba zakata ala kulli muslimin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Sampai saat ini di Indonesia, negara yang kita cintai, kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Fenomena ini terus menghantui kehidupan masyarakatnya, sehingga berbagai kebijakan pun telah digulirkan oleh pemerintah. Namun hadirin, bukan berarti kita harus menyerah, bukan berarti kita harus berkeluh kesah, sebab sikap tersebut hanya akan membuat ekonomi bangsa semakin lemah, kemiskinan semakin parah, kehidupan masyarakat semakin susah, jual beli semakin rendah, pembangunan bangsa semakin tak menentu arah, bahkan derajat bangsa akan runtuh ke level yang paling bawah. Betul hadirin? Padahal hadirin, negara kita adalah negara yang kaya raya, dengan potensi zakat, infak dan sedekah terbesar di dunia. Data yang dirilis oleh Badan Amil Zakat Nasional pada rapat koordinasi Lembaga Amil Zakat di Jakarta tahun 2022. Potensi zakat, infak dan sedekah serta donasi lembaga keagamaan lainnya mencapai angka 320 triliun rupiah. Namun hadirin, angka realisasinya hanya mencapai angka 21,5 triliun rupiah atau setara dengan 6,8% saja. Di samping itu hadirin, lembaga-lembaga filantropi zakat yang seharusnya berfokus pada pengumpulan dan pendistribusian harta zakat belum bergerak secara profesional, sehingga hanya 49,4% mustahik zakat yang baru mempercayakan pendistribusiannya. Demikianlah pemaparan dari Profesor Dr. Kamaludin Amin MA pada halaman berita Kemenag Republik Indonesia tahun 2023. Oleh karena itu, mengingat betapa pentingnya pengelolaan harta zakat, infak dan sedekah dalam upaya pengentasan dari kemiskinan di Indonesia, maka dalam momentum Syarhil Quran ini kami akan menyampaikan syarahan Qurani dengan judul Pengelolaan Zakat Produktif dan Cash Wakaf sebagai penguatan kesejahteraan umat dengan landasan normatif Al-Quran Surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم
وزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doamu itu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, sababun nuzul pada ayat tersebut menurut Imam Ibnu Jarir berkenaan dengan permintaan Abu Lubabah beserta kedua temannya kepada Rasulullah. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, ini harta benda kami. Ambillah dan sedekahkanlah atas nama kami dan beri ampunan bagi kami." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Saya tidak pernah diperintahkan untuk menerima harta zakat sedikit pun." Berkenaan dengan jawaban Rasulullah tadi, maka turunlah ayat tadi yang diawali dengan kalimat, Khudh min amwalihim sadaqah. ambillah zakat dari sebagian harta mereka sebagai sedekah. Sedangkan huruf min pada ayat tadi bermakna litabain, yang berarti sebagian saja yang diambil dari harta mereka. Hadirin, ayat tersebut juga mengandung sigatulil amri yang berarti perintah. Kaidah usul fikih menyatakan al aslu fil amr lil wujub. Pada asalnya suatu perintah menunjukkan kewajiban. Dengan demikian, maka hukumnya wajib bagi saya, saudara, dan kita semua untuk mengambil harta agniya dan diserahkan kepada kaum duafa. Lalu apa hikmah zakat bagi para musaki? Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir jilid 3 halaman 353 menjelaskan bahwa tutahhiruhum wa tuzakihim biha, ay tutahhiruhum anta ayyuhal akhida bi ahdiha minkum an najasati dunub. Maksudnya bahwa zakat akan membersihkan hati dan jiwa para musaki dari berbagai penyakit dan dosa, termasuk penyakit pelit dan tamak. Sebab seandainya kita seorang hartawan yang bakhil dan serakah, apa bedanya dengan Qarun dan Sa'labah? Seandainya kita seorang penguasa yang bodoh dan besar mulut, apa bedanya dengan Fir'aun, Namrud, dan Jalut? Fungsinya bukan sebagai pelindung rakyat, tetapi penguras, penindas, bahkan perampas hak-hak rakyat. Betul, hari
itu, untuk menghindari sifat tersebut, kita harus semangat mengeluarkan zakat. Lalu kepada siapakah zakat tersebut disalurkan? Sebagai jawabannya, kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dibujuk hatinya, untuk para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Ayat tadi diawali dengan kalimat innama. Menurut ilmu balaghah merupakan adawatul qasri yang berfungsi untuk menspesifikasikan sesuatu. Ayat tersebut juga merupakan deskripsi Allah tentang skala prioritas penerima harta zakat, yaitu bagi orang-orang fakir dan miskin. Lalu bagaimanakah kaitannya dengan kondisi bangsa kita saat ini? Apakah masih banyak orang-orang fakir dan miskin? Jawabannya masih banyak, hadirin. Lihatlah ke pelosok-pelosok tanah air, desa-desa tertinggal, bahkan kota-kota besar sekalipun. Tidak sedikit saudara kita yang hidupnya dengan sandang pangan dan papan yang tak layak. Mereka hidup melarat hingga akhirnya sekarang. Padahal zakat yang seharusnya mampu menumbuhkan ekonomi umat, justru masih banyak orang yang belum sadar membayar zakat. Betul hadirin? Lalu bagaimanakah upaya pemerintah kita dalam memperhatikan upaya zakat dan wakaf di negeri ini?
Alhamdulillah, pemerintah kita sedang serius dalam memperhatikannya. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan dengan terus diadakannya sosialisasi dan diseminasi tentang penguatan zakat dan wakaf di negeri ini, jika hal tersebut kita lakukan dengan ikhlas, maka akan mendapatkan pahala dan ampunan sebagaimana terangkai indah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 9. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Sadaqallahul azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal kebajikan, bagi mereka ampunan dan pahala yang berlimpahan. Maha benar Allah dan Maha Agung, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Dengan berakhirnya lantunan kalam ilahi tadi, maka syarahan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Indonesia masih menghadapi permasalahan yang sangat mengkhawatirkan.